melakukan perbincangan dengan Sinta tentang kesehatan, khususnya mengenai anemia yang dialami oleh menjadi Paris di sini. Mulai Sinta sudah tahu belum apa itu anemia? Baik, saya akan jelaskan jelasnya tentang gambaran anemia. Anemia adalah kondisi saat tubuh kekurangan darah atau hemoglobin sehingga tubuh jadi cepat lelah, lemas, dan pecah. Anemia bisa diatasi dengan makan makanan bergizi dan menjaga pola hidup sehat. Anemia didefinisi sebagai zat besi lebih sering menyerang remaja putri karena siklus tanpa menstruasi tiap bulan. Kebutuhan zat besi meningkatkan saat masa pertumbuhan dan pola makan yang tidak seimbang. Nah, sekarang coba Sinta ceritakan gejala apa saja yang Sinta rasakan selama ini. Kemarin saya memang diperiksa sama kesehatan sekolah dan katanya saya anemianya. Nah, sekarang coba Sinta ceritakan gejala apa yang sering Sinta alami selama ini. Saya sering banget merasa lelah, padahal belum apa-apain. Terus kalau di kelas susah konsentrasi, sering pusing juga. Nah, itu semua memang gejala anemia. Gejala utama anemia adalah itu lemah dan letih, mudah lelah saat beraktivitas, terus juga ada pusing, sering merasa pusing, mata dan kunang-kunang, wajah pucat, kulit dan wajah tampak pucat, jantung berdebar, detak jantung itu terasa cepat, terus juga dampaknya itu tubuh cepat lelah dan lemas, sulit berkonsentrasi di sekolah, wajah tampak pucat, tidak segar, mudah pusing dan sesak napas, pertumbuhan dan perkembangan tubuh bisa terganggu. Sekarang kita bahas penyebabnya. Remaja putri seperti Sinta lebih sering rentan mengalami anemia karena beberapa faktor. Yang pertama karena menstruasi setiap bulan yang menyebabkan kehilangan zat besi. Kedua karena masa pertumbuhan yang membuat kebutuhan zat besi meningkat. Oh, jadi wajar ya kalau perempuan lebih sering anemia. Betul, tapi bukan berarti kita pasang begitu saja. Dari hasil wawancara kemarin, saya tahu kalau sudah jarang sarapan, sering makanan ringan, minuman manis, serta campuran sayuran dan daging merah. Ini juga menjadi penyebab anemia loh. Aduh, ketahuan deh. Iya kak, saya memang tidak suka sayur. Terus sering skip sarapan karena buru-buru ke sekolah. Nah, pola makan seperti ini yang perlu kita perbaiki. Tubuh kita butuh zat besi untuk membuat hemoglobin dan zat besi banyak terdapat di sayuran, hijau, daging merah, dan makanan yang gizi tinggi. Sekarang saya masih tahu makanan yang memiliki zat besi yang tinggi, yaitu memiliki vitamin C, jeruk, tomat, pepaya, dan biji. Terus ada juga protein hewani, ayam, ikan, daging. Ada juga di asam folat, bayam, brokoli, asparagus. Terus juga bisa dikombinasikan makan sayuran hijau plus jeruk atau daging plus tomat untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Ya, dalam 100 gram daun jeruk itu ada 7 mg zat besi. Daun jeruk bisa diolah menjadi sayur bening atau dibuat untuk bubuk campuran makanan. Selain itu, untuk meningkatkan penyerapan zat besi, Sinta juga perlu komunikasi makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, tomat, atau jeruk biji. Jadi tidak cukup makanan yang mengandung zat besi seharian. Nah, betul sekali. Vitamin C membantu tubuh menyerap zat besi lebih baik. Sebaliknya, hindari minuman teh atau kopi bersamaan makanan karena bisa menghambat penyerapan zat besi. Sekarang untuk peningkat adalah Sinta harus menghindari makanan junk food seperti ayam goreng, pizza, hamburger, mie instan, gorengan, cilok dan cireng, ciki, atau permen yang berlebihan. Waduh, itu makanan favorit saya kak.
Saya paham Cinta, tapi ingat kesehatan Cinta jauh lebih penting. Cinta masih muda, masih bisa berubah kalau dari sekarang. Cinta mulai karena gizi seimbang, anemia ini bisa membaik dan Cinta bisa lebih berenergi untuk belajar dan beraktivitas. Iya sih Kak, saya juga capek, sering lelah dan susah konsentrasi. Nah, makanya Cinta harus mulai mengubah pola makan. Saya akan berikan contoh menu makanan yang bisa Cinta coba. Untuk sarapan, Cinta bisa makan nasi dengan telur dadar atau sayur bayam atau roti gandum dengan selai kacang. Kayaknya bisa dicoba deh. Kak, kayaknya bisa dicoba deh Kak. Tapi kalau sayur bayam, gimana cara masaknya biar enak? Betul, Cinta bukan mulai tertarik ya. Bayam bisa dibuat sayur bening dengan jagung manis atau tumis bayam dengan bawang putih. Hasilnya enak kok Cinta. Untuk makan siang bisa dengan nasi, dengan ikan atau ayam, terus sayuran hijau dan buah-buahan. Kalau makan malam Kak? Kalau makan malam porsinya bisa lebih ringan, misalnya bubur kacang hijau atau nasi dengan sup sayuran dan lewat protein seperti tahu tempe. Yang penting jangan sampai telat makannya Cinta. Iya Kak. Nah, untuk tips termotivasi, saya akan kasih tips termotivasi Cinta agar melakukan teori. Yang pertama, buat jadwal makan yang teratur 3 kali makan utama plus 2 kali snack sehat. Yang kedua, selalu sediakan buah terutama yang kaya vitamin C. Yang ketiga, variasikan menu, jangan monoton, coba resep baru. Yang keempat, minum air putih cukup minimal 8 gelas sehari. Yang kelima, istirahat yang cukup, tidur 7-8 jam per hari. Yang keenam, olahraga ringan atau minimal 30 menit sehari. Iya Kak, saya sering telat bangun soalnya. Ya, itu juga bisa mengingatkan yang dari semalam semua kita ke sekolah daripada sedang sembarangan. Lebih baik buah-buah atau sandwich. Wah, banyak juga yang harus diubah ya. Kita perlu langsung semua sekaligus, bisa mulai satu persatu. Misalkan 1 minggu pertama mengubah pola makan, mulai membawa bekal secara sehat, perlahan-lahan pasti bisa. Selain mengubah pola makan, kita juga belum mengikuti tablet tambah darah atau tablet tekanan darah. Ini juga diberikan dari sekolahan. Iya Kak, tapi saya sering lupa minumnya. Nah, ini penting. Tablet tekanan darah harus diminum seminggu sekali untuk pencegahan. Tapi karena sudah ringan, dokter mungkin akan menyarankan lebih sering. Karena hal ini mengandung zat besi dan asam folat yang dibutuhkan. Emang harus diminum kapan Kak? Sebaiknya diminum saat perut kosong atau 2 jam setelah makan dengan air putih atau jus jeruk. Jangan dengan teh atau susu ya, karena bisa mengurangi penyerapan dan hormon. Karena kalau urin jadi agak gelap setelah minum tablet tekanan darah. Sekarang coba ceritakan kembali apa itu anemia dan penyebabnya. Anemia itu kondisi di mana hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Hemoglobin bertugas mengangkut oksigen. Penyebabnya pada remaja putri karena menstruasi, masa pertumbuhan, pola makan yang tidak sehat seperti saya. Terus makanan apa saja yang tinggi zat besi? Daging merah, hati, ikan telur, sayuran hijau seperti bayam dan kangkung, kacang-kacangan, sama daun kelor. Terus perlu vitamin C juga biar penyerapannya baik. Oke. Sekarang kita sudah bahagikan tentang apa penting pola makan dan bagaimana kita berkembang. Iya Kak, biar anemia saya membaik dan saya
penutup minggu ini. Apakah Sinta bisa lakukan? Saya akan mulai sarapan setiap pagi, Kak. Terus akan coba makan sayuran bayam dan tidak lupa minum teh teh sesuai jadwal. Bagus sekali, saya akan kontrol lagi minggu depan untuk melihat perkembangan Sinta. Kalau ada pertanyaan atau keluhan, bisa hubungi saya atau UKS. Baik, Kak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya jadi lebih paham sekarang. Saya ada kita ini untuk dibaca agar bisa rutin sarapan dan mengonsumsi sayuran. Baik, Kak, terima kasih. Saya yakin kita pasti bisa. Tetap semangat ya. Bincang kita ini selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di depan.